Selamat datang di rembukan.com. Oke, para pemirsa yang budiman, jangan lupa klik tombol like dan subscribe pada kolom di bawah ini. Rupa-rupanya beberapa waktu yang lalu mulai digalakkan secara besar-besaran keterampilan membuat marah di berbagai media sosial. Banyak orang yang mengasuh keterampilan ini, dan tentu ada yang sudah begitu mahirnya dalam keterampilan ini. Bentuk keterampilan membuat marah itu bisa dengan menyebar berita bohong, bisa dengan memberikan komentar nyinyir, bisa pula menuduh tanpa bukti. Dan yang paling sederhana namun banyak sekali jumlahnya adalah dengan bentuk komentar-komentar negatif pada kolom komentar di Instagram atau Facebook misalnya, atau lebih dikenal dengan kata membuli. Kenapa kok dinamakan keterampilan? Karena keterampilan adalah kepandaian yang melakukan sesuatu dengan cepat dan benar. Maka yang dimaksud dengan keterampilan membuat marah adalah kepandaian sesuatu dengan begitu ahlinya secara cepat dan benar. Bisa dilihat contohnya orang-orang yang mempunyai keterampilan ini di berbagai komentar, di status Facebook para tokoh agama atau intelektual. Seperti komentar-komentar sinis di tweetnya Gusmus atau komentar-komentar pedas di status Facebook Nadir Shah Hussein. Atau kalau ini pasti ada komentar-komentar yang memancing kemarahan di setiap statusnya Sumanto Al-Qurtubi. Kalau dipikir-pikir, banyak hal yang dapat dicapai jika Anda memiliki keterampilan yang unik ini. Pertama, Anda bisa melakukan adu domba. Di medsos Anda bisa dengan gampang merubah nama Anda dan foto profil Anda. Maka, cara menggunakan keterampilan membuat marah untuk mengadu domba cukup gampang pula. Rubah nama dan foto profil Anda menjadi nama orang atau kelompok yang akan Anda jadikan kambing hitam. Lalu, sebarkanlah benih-benih kemarahan di komentar di status seorang tokoh yang mempunyai banyak pengikut. Cukup mudah bukan? Anda bisa melakukan lempar batu lalu bisa menyembunyikan tangan Anda. Manfaat kedua, dengan mampu membuat marah, Anda akan mampu memprovokasi. Manfaat kedua, dengan mampu membuat marah, Anda akan mampu memprovokasi musuh Anda. Dan jika musuh Anda sudah memprovokasi, maka dapat diharapkan musuh membabi buta dan kehilangan akal sehatnya, lalu membalas dengan perilaku serupa. Mungkin kalau dalam strategi peperangan ini dinamakan dengan merusak strategi musuh. Jika musuh sudah terpancing emosi, mereka akan melupakan komando dan strategi, lalu mudahlah mereka mengalahkan. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah hampir mengalami kejadian seperti ini. Saat beliau sudah menghunuskan pedang di leher musuh pada salah satu peperangan, musuh meludahi beliau tepat di wajahnya. Lalu memerahlah wajah beliau. Tapi kemudian bukannya malah membunuhnya, Sayyidina Ali malah memasukkan pedangnya ke sarung pedang. Bingunglah si musuh itu dan bertanya kepada Ali. Lalu apa jawaban Sayyidina Ali? Aku berperang dan membunuh hanya karena Allah. Sampai engkau meludahi wajahku, lalu aku marah. Aku tak mau bunuhmu karena aku marah padamu. Sebenarnya kalau dirinci, keterampilan buat marah ini masih punya banyak manfaat lainnya, seperti menciptakan buku tandingan atau memecah belah sebuah kelompok, membalas dendam, mengurangi pengikut seseorang, dan lain sebagainya. Menarik bukan? Banyak akun baik palsu maupun asli di Facebook yang memiliki keterampilan ini.
Untuk memiliki keterampilan ini pun cukup mudah. Anda hanya perlu menghina, mencaci maki, mencela, mengentai, dan membuat tersinggung si korban. Musuh yang dirasa paling berat bagi orang yang memiliki keterampilan ini adalah orang yang punya keterampilan memaafkan atau orang yang punya keterampilan ngalah, atau orang yang memiliki keterampilan bersikap tenang. Ketenangan itu disebabkan tidak kaget atau tidak panik. Ketidakpanikan dan ketidakkagetan itu disebabkan oleh sudah biasa atau sering dihadapkan dengan kondisi tersebut. Maka, orang yang sudah biasa terlihat dan menangani ibu-ibu melahirkan, kala ada tetangga yang tiba-tiba kebelet melahirkan ketika di tengah lampu merah, maka orang itu pun dengan santai dan tenang bisa memikirkan sikap dan tindakan apa yang harus diambil. Ya, sejalan dengan sebuah quote, "Allah bisa karena sudah biasa." Dengan tenang, seorang dapat memilih sesuatu secara hati-hati dan berpikir matang. Dengan demikian, kelak dia tidak akan menyesal atas keputusannya ketika memilih sesuatu tersebut. Orang pun tidak mudah panik dan terburu-buru ketika dia berkepribadian tenang. Ditambah lagi, dengan ketenangan juga, orang akan menjadi tidak kagetan dan gampang marah-marah. Seperti apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Atau jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut-kejut, jangan manja. Maka ketika menghadap bulian, sikap tenanglah yang harus dimiliki agar respon apa yang keluar bukanlah sesuatu yang negatif yang mungkin akan jadi sesal di kemudian hari atau bahkan jadi senjata makan tuan bagi diri sendiri. Demikian tadi para pemirsa yang budiman, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan paling akhir, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa